Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joy Reza Anggraini. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Tanjung Pura Angkatan 2020. NIM saya yaitu F12312011028. Pada kesempatan yang sama kali ini saya akan menceritakan kembali tentang sejarah, khususnya sejarah yang ada di Kalimantan Barat. Namun perbedaannya kali ini saya akan membahas tentang adat istiadat pernikahan suku Melayu yang ada di Kalimantan Barat, lebih tepatnya suku Melayu Sambas. Mari kita simak dengan baik-baik. Let's go! Melayu adalah suku terbesar di Kalimantan Barat. Semua kabupaten di Kalimantan Barat memiliki jenis suku Melayu dan suku Melayu Sambas. Hal ini menyebabkan adanya berbagai adat istiadat yang masih dilestarikan hingga kalangan saat ini. Namun, lebih tepatnya ada di masyarakat Kabupaten Teluk Kramat. Salah satu adat istiadat yang masih dilestarikan pada saat ini adalah adat istiadat pernikahan. Itu merupakan hal yang sangat wajar karena perkawinan adat Melayu suku Sambas sudah diadopsi sejak lama oleh masyarakatnya. Melayu Sambas adalah suku Melayu yang paling menonjol dan paling menarik. Dianggap merupakan salah satu hal yang menjadi kehidupan khusus masyarakat sehingga harusnya diselenggarakan berdasarkan adat istiadat yang telah berpuncak pada Sambas. Pada umumnya, pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dan penting bagi komunitas. Namun, perbedaannya adalah pada saat tata cara perkawinan yang ada di setiap pernikahan. Contohnya, tata cara pernikahan adat Melayu Sambas selalu mengacu pada nilai-nilai Islam yang telah diterapkan sejak berdirinya Kesultanan Islam Sambas. Dalam masyarakat Melayu Sambas, perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dalam setiap agama. Ini memiliki dampak penting dalam komunitas untuk menentukan status seseorang, baik pengantin ataupun masyarakatnya sendiri. Pengantin akan memiliki posisi dan status masyarakat melalui pernikahan. Mereka dinilai layak untuk menikah jikalau permasalahan sosial yang ada di sekitar bisa diselesaikan dengan seksama. Pernikahan adat Melayu Sambas memiliki rangkaian upacara adat yang harus dialami oleh mempelai wanita maupun mempelai pria serta keluarganya. Dalam perspektif masyarakat Melayu Sambas terdapat perbedaan antara peran keluarga, tetangga, kerabat, maupun komunitas dalam upacara pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan karena sebagian besar sekitarnya ikut ambil atau ikut serta dalam hajatan pernikahan, termasuk dalam hal mempersiapkan ataupun acara setelah hajatan pernikahan. Kehadiran mereka dalam akad nikah juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi terhadap sesama dan mendapatkan keberkahan pernikahan. Perkawinan Melayu Sambas mengedepankan nilai kebersamaan itu sudah diterapkan hingga saat ini. Sebelum melakukan pernikahan adat Melayu Sambas ini adanya beberapa persyaratan seperti persyaratan bipari-pari atau nganinkan. Bipari-pari merupakan salah satu kelakuan tradisional orang Melayu Sambas untuk menjodohkan anak-anak mereka, di mana orang tua melakukan perjodohan antara keluarga satu dan keluarga lainnya. Namun keputusan mereka kasih kepada anaknya karena di sini hanyalah orang tua ikut serta dalam melakukan perjodohan ini. Berbeda dengan zaman sekarang, pengantin sudah menentukan sendiri calon pasangan hidupnya dan orang tua hanya memiliki kemampuan untuk memberikan izin atau pendapat dalam mengurus lamaran. Masyarakat Melayu Sambas juga memiliki keunikan dalam hal lamaran pernikahan, di mana adanya antar cikram, keluarga mempelai pria mengirimkan perwakilan ke keluarga mempelai wanita untuk membawa daun sirih atau sirih pinang dipasang ke dalam barisan yang terdiri dari 5 daun rawan, posisi yang akan melambangkan lamaran pernikahan. Mereka juga membawa pulang gambir, tembakau, dan jeruk nipis. Selain itu, kedua mempelai saling memberikan pakaian dan bahan lainnya sebagai tambahan sesajen lamaran. Yang kedua, adanya antar pinang yang digunakan untuk menyampaikan persembahan lamaran sebagai berikut, seperti adanya beras padi layak, kemiri,
paku, bunga rampai, dan kebutuhan pengantin seperti pakaian, perlengkapan, sholat, kosmetik, bed cover, dan lain-lainnya. Setiap persembahan memiliki arti. Yang ketiga, adanya antar pasangan ditujukan untuk lebih dekat secara spiritual kepada Tuhan dan dalam mempersiapkan diri untuk mempersiapkan kehidupan pernikahan bagi mempelai wanita maupun mempelai pria. Adapun kebiasaan tradisional yang terakhir dari lamaran pernikahan ini yang bernama balas kaki. Ini dilambangkan sebagai salah satu diterimanya lamaran pernikahan oleh keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Keluarga mempelai wanita juga menyediakan daun sirih dalam posisi terlentang dan buah pinang dilakukan untuk dipotong atau disediakan sudah dipotong menjadi 2 bagian, di mana kedua keluarga juga membahas hari pernikahan seperti tanggal dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk pernikahan kedua mempelai tersebut. Pernikahan biasanya diadakan selama panen atau berani, di mana bertujuan untuk mempersiapkan pernikahan seperti memfasilitasi setiap kebutuhan akad nikah. Sambil menunggu panen, kedua mempelai mungkin akan mengadakan pertukaran cincin atau dengan sebutan pertunangan sebelum hari pernikahan dimulai. Namun, hal tersebut jarang ditemukan saat ini karena komunitas Melayu Sambas dapat mengatur pertunangan mereka ataupun hari pernikahan mereka sesuai kapan kemauan mereka akan diadakan. Sebelum hari pernikahan dimulai, maka kedua mempelai wajib melakukan beberapa prosedur, diantaranya yang pertama, yaitu mengikuti prosedur berpalang, berarti mengasingkan diri pada rumah dan waktu tertentu yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan cara melakukan luluran pada tubuh menggunakan kasai. Yang kedua, yaitu betangas, berarti kedua mempelai membersihkan tubuh menggunakan uap berupa aroma dan rempah-rempahan. Yang ketiga, kedua mempelai memakai henna terhadap 10 jari tangan mereka maupun kaki mereka, yang dimana hal ini dilakukan sebelum hari pernikahan dimulai. Yang keempat, adanya molah taruk, berarti dari 2 dunia berbeda membuat atau membangun tenda atau lorong pernikahan. Yang kelima, adanya prosedur antar uang, di mana tahap ini dilakukan sebelum hari pernikahan dimulai. Ini dilakukan karena agar pengantin pria dan keluarganya dapat mengantar uang berupa dana pernikahan kepada keluarga mempelai wanita. Yang keenam, adanya antar pakatan yang berarti kesepakatan. Adat ini sudah dibudidayakan oleh Melayu Sambas sejak lama, di mana para tamu yang diundang ke acara tersebut harus membawa beberapa penawaran apapun kepada keluarga kedua mempelai. Tamu pun juga diharapkan membawa 1 atau lebih. Tawarannya seperti ayam, nasi, ataupun gula. Ada beberapa komite yang digunakan untuk mengumpulkan pakatan dari para tamu ini. Pakatan ini dilakukan selama 2 atau 3 hari sebelum upacara pernikahan dimulai. Setelah beberapa prosedur yang saya jelaskan tadi, maka akan tibanya hari pernikahan. Pada hari pernikahan masyarakat Melayu Sambas, ada beberapa upacara yang telah diikuti secara turun-temurun dan tidak boleh ditinggalkan. Upacara ini termasuk berarak, makan besaprah, malam besarah, dan penerimaan pemuda atau resepsi muda-mudi. Pagi harinya, sebelum pawai atau berarak dan akad nikah dilaksanakan, sarapan pagi telah disiapkan oleh panitia yang membantu kelancaran hajatan pernikahan ini. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, panitia yang ditugaskan sudah siap menyambut rombongan pendatang para pengantin pria. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, para tamu dari berbagai desa berdatangan. Biasanya ada sekitar 10 desa yang diundang, dan mereka pun saling bersantap sebelum akad itu dimulai. Yang terakhir, setelah hari pernikahan berlangsung atau terjadi, maka akan adanya tradisi setelah hari pernikahan, di mana tradisi ini dilakukan sehari setelah hari pernikahan Melayu Sambas, melakukan ritual mandi manik atau mandi belulus dan balik tikar. Berikut adapun tata cara mandi manik atau mandi bululus atau
ataupun balik tikar yang akan saya jelaskan selanjutnya. Tradisi yang pertama adanya mandi manik atau mandi belulus, di mana adanya kesesuaian dan kerjasama dalam rumah tangga yang akan disaksikan oleh orang banyak. Di sini pengantin melangkah di atas utas benang hingga 3 kali. Kemudian pengantin juga berlomba menginjak sebutir telur, sehingga langkah selanjutnya kedua mempelai mengenakan batik dan mandi. Saat mandi, manik ataupun mandi belulus ini, kadang ternyata tidak hanya pengantin saja yang mandi, namun banyak juga yang mandi. Dan yang kedua adanya tradisi balik tikar, di mana tradisi ini sebulan setelah mereka menikah, mereka akan mengadakan upacara membalik tikar, atau yang menandakan sebuah pasangan sudah menikah akan bertemu untuk pertama kalinya di tempat tidur seperti sebulan sebelum akad nikah. Pengantin baru tidak diizinkan untuk tidur bersama karena selama 40 hari setelah pesta pernikahan mereka, tak satu pun dari mereka yang diizinkan untuk meninggalkan rumah, apalagi perjalanan yang harus melintasi sungai menjadi hal yang sangat tabu bagi suku saat ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian cerita ini ataupun kekurangan kata dalam penyampaian cerita yang saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf, saya pamit undur. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.